lebih agresif untuk Vikendi yang sekarang dibandingkan hari pertama. Soalnya tadi kalau gue sama Flo, gue Heeh. ekspektasinya itu pasif. Jadi begitu Oke. agresif kayak oh oke gitu. Mirroring berarti ya? Iya, jadi Oh, nggak apa ya nggak dikecewakan sama ekspektasi oke. gitu. Next gue bakal berekspektasi gamenya membosankan, biar Iya, tiba-tiba pada perang semua. kayak gitu. Karena tadi Miramar ada tim yang tabrakan di awal juga. Kalau ini kayaknya gue lihat dari drop zone-nya nggak ada yang tabrakan deh. Footballist mereka nyaman banget. Terus tadi kita lihat 4AM juga cukup nyaman, Nova cukup nyaman. Belum ada tim yang bener-bener rebutan di drop zone awal mereka. Untuk sementara sih belum terlihat ya, tapi nanti mungkin ketika setelah 5 menit dan mereka sudah selesai looting di kota masing-masing, Oke. biasanya tuh bakal terjadi rotasi kan. Nah itu sih biasanya momen-momen di mana ada beberapa player yang bakal bertemu. Betul. Dan ini kita lihat dari big map yang ada di sebelah kiri ya. Bukan mini map karena kalau mini map di sebelah kanan atas. Ini medium map. Medium map ya yang udah terbuka dengan sangat jelas di kiri bawah, drop zone dari masing-masing tim, bahkan dari tim Secret Jin kalau nggak salah tuh mereka nge-split menjadi 3 titik yang berbeda, 1-1-2 setup yang mereka lakukan untuk drop zone early mereka. Kalau di sebelah kanan BTR tuh pindah ya, mereka nggak Pindah. ngambil daerah AB dan juga Wineri lagi, tapi mereka bener-bener ngambil di arah sekitar Trevno. Karena itu area yang masih bisa dibilang kosong, Cosmodrome dan Trevno. Bahkan 4AM pun ngambil ke area Cosmodrome, udah nggak ngambil Coalmine sama Mount Kresnik kali ini. Yap, Kalau misalkan BTR masih tetap stay di Abbey, itu bakal ketemu sama Nova sering sih. pasti. Karena kalau gue perhatikan kayaknya Aerolov masih menggunakan strategi yang mereka gunakan di regular season, di mana mereka mengambil daerah Cement Semen. Factory plus ada satu orang yang mengontrol daerah Castle. Ya betul. Tapi itu kemarin pas di weekend di hari pertama, mereka melakukan taktik seperti itu nggak terlalu berhasil sih. Ketika 2 orang yang stay di castle dan 2 orang yang lagi split, itu yang lagi split itu keculik satu persatu. Ini malah Hazelnutsnya aman banget di arah Kastil, nggak ketemu sama siapapun. Mungkin kalau misalkan dia bisa ambil high ground tertinggi yang ada di Kastil, dia bisa ngelihat rotasi dari beberapa tim yang keluar, mungkin keluar dari arah Volnova, rotasi dari arah Tovar, itu mungkin bisa dilihat sama Hazelnut kalau dia punya scope yang panjang untuk ngamatin pergerakan dari tim-tim lain. Betul, bisa jadi. Dan sementara kalau kita geser juga di arah tim Secret, Malaysia ya kali ini masih tetap di tempat yang sama, looting drop zone di area villa. Betul, belum ada fight yang terjadi, benar-benar pasif untuk early game kita di Vikendi. Sudah berjalan kurang lebih 4 menit, masih menunggu 2 menit lagi untuk pergerakan Blue Zone yang pertama. Ya ini seperti yang kita bilang, Vikendi itu mungkin kalau misal ya, looting awalnya tuh circle pertamanya dipercepat, mungkin dikali 1,2, itu bisa ngebuat gamenya jadi lebih aktif lagi. Tapi weekend yang kali ini udah 1,1 kan ya pas? Ya, ini udah 1,1. Dan ini dia beberapa statistik yang sudah terspot yang udah bisa kita lihat. Dari Zeus ada Godless dengan 1430 total damage yang sudah dia keluarkan sepanjang match ini. Betul sekali. Zeus bisa dibilang performance-nya belum terlalu terlihat banget, tapi dibilang nggak perform juga nggak bisa. Karena beberapa kali mereka melakukan clutch juga sih dengan tim-tim lain ketika sedang melakukan rotasi. Betul. Tapi entah kenapa kayak total point yang mereka kumpulkan tuh belum ngebuat mereka berada di jajaran papan atasnya. Ini masih di papan bawah dan papan tengah. Masih kayak silih berganti up and down-nya. Permainannya belum terlalu stabil. Lebih stabil kayak RRQ. Karena RRQ belum dapetin WWCD sama sekali. Tapi mereka bisa menahan posisi mereka di papan atas. Nah betul, RRQ itu bisa dibilang tim yang bermain dengan konsistensi dari hari pertama sampai hari ini juga. Betul. Dan kalau kita bahas statistik lagi, kali ini ada Lovazin dengan cepat sekali hilangnya. Ada 3 assist tadi yang sudah diberikan untuk timnya. Ya. Assist tanpa kill tadi, kayaknya assist deh. Footballist itu tadi juga beberapa kali bermain dengan sangat baik ketika melakukan lemparan-lemparan granat sih kalau kita lihat. Dan ternyata nih. Baru dibahas ya. Baru dibahas RRQ-nya, terus Nah, itu sekarang dia. bakal ketemuan sama tim Secret. Itu dia, langsung ketemu iShots kali ini yang sudah bertengger di atap. Gue nggak tahu ya kenapa gue ngelihat tim Secret tuh sering banget melakukan split dan yang nge-split itu selalu kayak ada di kerumunan-kerumunan satu tim gitu. Ya setidaknya kan dia bisa dapetin informasi juga kan. Karena kalau gue lihat pergerakannya tiga player Secret yang lainnya udah mulai keluar dari villa dan akan nge-follow up ke arah iShoot. Dimana iShoot seorang diri aja untuk menghadapi 4 pemain dari tim RRQ. Plus ada Navi yang mulai rotasi di sekitar mereka juga. Sudah mulai dikokang granatnya dan di cancel. Mengurungkan niatnya untuk memberikan pressure ke arah tim RRQ. Ya karena teman-temannya belum nyusul gitu loh. Belum nyusul dari posisi iShot sendiri. Kalau misalkan iShot terlalu tergesa-gesa, terlalu cepat timingnya, ini juga bakal jadi malapetaka untuk tim Secret. Seperti tadi di Miramar, kita bisa lihat beberapa player dari tim Secret terculik satu persatu dan akhirnya
ke culik 2 ya. Betul, bahkan kalau kita ingat di hari pertama Secret start itu nggak bagus. Kalau nggak salah dia tusun deh di match 3 atau match 4 ya 1-2 apa 3-4 gitu. 2 match berturut-turut tusun menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby tapi mereka bisa step up. Bahkan sekarang mereka berada di top 5. Top Betul. 6 malah kalau nggak salah dari perubahan-perubahan yang sudah terjadi untuk hari yang kedua ini. Ya, tim Secret dan tim Secret Gen tadi ada di hashtag 6 sama 7 atas bawah. Tapi ternyata Ditembak. ditembak begitu saja ketika RRQ memutuskan untuk pergi. Betul, ini RRQ bakal ngambil jalur rotasi yang sudah ditinggalkan sama tim Navi. Sepertinya Aisyu tidak ingin melepaskan begitu aja. Ada beberapa percobaan tembakan namun tidak memberikan damage yang terlalu banyak ke arah tim RRQ. RRQ turun di tempat yang sudah ditinggalkan oleh tim Navi. Navi udah bergerak kembali menuju ke bagian yang lebih dalam lagi. Ini harusnya udah mulai ngelihat kalau ada tim lain yang udah pernah singgah di kompon ini. Kelihatan dari jalur mobilnya ya. Betul banget. Itu yang bisa gue bilang kayak miss-nya di Vikendi itu lo bisa nge-tracking. Atau jarak rotasi lo atau pergerakan rotasi lo tuh bisa ke-track sama tim lain dari jejak ban yang ditinggalkan. Benar, seenggaknya ketahuan lah. Udah ada beberapa player yang ngambil area ini. Dan bahkan kali ini kalau kita lihat dari Navi masih berusaha untuk mengamankan compound dengan 2 player yang diutus dari area luar. Berusaha mencari vision kembali dan 2-nya lagi berada di dalam stay. Betul, ini baru bergerak ya. Blue Zone yang pertama sudah mulai menutup. Airwolf juga sudah mulai melakukan pergerakan. Mereka cukup dekat dengan Konina Power. Tinggal setup seperti apa yang mereka lakukan kalau misalkan Airwolf ingin nge-retake kompon yang saat ini dihinggapi oleh Konina Power. Oke, betul. Dan kita lihat juga dari Airwolf sudah mulai mendekat sedikit demi sedikit. Dan bahkan di Abby, ada Nova dan A1. A1 persis ngelewatin kompon yang dihinggapi oleh Nova. Bonyok ketemuan sama Airwolf. Wah, Ewan, iya mereka bakal ketemuan sama Airwolf, mereka bakal clash sekarang juga. Harusnya udah mulai turun dari kendaraan dan udah mulai perang. Tapi mereka terpisah dengan adanya satu tebing besar yang membatasi pergerakan dari mereka. Renalre sudah mulai mendengarkan step di bagian seberang dari tebing ini. Oh, mereka berbeda sisi, Jel. Satu di bagian belakang bukitnya, satu di bagian depan bukitnya. Oke. Jadi ada tebing yang memisahkan antara kita ya. Betul, waduh. Waduh. Tapi ini bahaya juga nih buat A1 sama Airwolf. Karena di sisi lain dari mereka itu ada tim lain juga. Itu ada Konina Power. Kalau Airwolf kayaknya nggak bakal ketembak sama Konina Power. Tapi kalau misalkan dari Ewan lengah, terlalu fokus dengan step yang dibikin sama Renalre dan ngeflank ke arah sebelah kanan, itu bakal ketembak sama tim yang udah nungguin di arah kompon. Berarti Konina Power. Konina Power, bener. Bisa banget kelihatan. Tapi kita lihat dulu dari Renalre hanya memberikan informasi aja kepada teman-temannya. Woi, di seberang tebing ini ada banyak step. Betul. Wow, tapi di sisi yang lain Bigetron sudah mulai perang dengan 4AM di mana Sven terkena knockdown, tapi kali ini kita bakal fokus karena DA terlebih dahulu bakal berhasil mendapatkan satu takedown. Kali ini Footballist menjatuhkan satu player dari DA dan ingin langsung dipulangkan ke arah lobby. Hanya satu player yang terspot, belum ada pengintaian kembali dan belum ada backup dari tim DA-nya. Ya, tapi ternyata ini good news. Bigetron dan Alliance berhasil mengamankan 1 kill point atas 4AM. Betul, Saulus juga tidak bisa diselamatkan. Footballist mendapatkan poin pertama mereka untuk di match yang ketiga di hari ini. 4AM kehilangan satu player mereka dan Sinhe sepertinya bakal langsung di-push. 3 player dari Red Alliance langsung nabrak compound dari 4AM. Suk bakal terlihat naik ke bagian atas satelit, bakal langsung di-tapping damage yang begitu dalam. Seperempat SP hilang, namun dari Sinhe bakal melemparkan hits yang menuju ke arah Red Alliance, bakal segera meletup. Tidak memberikan damage yang terlalu besar, tapi malah membuka informasi kalau masih ada satu player 4AM di bagian gudang ini. Yap, betul sekali. Kita lihat dari Bigetron dan Alliance sudah mulai menyisir bagian gudang secara bersamaan. Tapi ternyata kamera bergeser ke sisi lain. Ada Navi dan juga tim Secret Gen yang sedang melakukan clutch, melakukan perebutan atas compound. Last man standing, Meku. Apakah bisa berhasil? Ini kayak bakal sulit kalau misalkan dia mau nge-revive teman-temannya. Nah, betul, ini udah posisi yang terkunci banget. Kokang granatnya dipaksa supaya Secret Gen berada di bagian lantai 1, tidak dibiarkan naik ke bagian lantai 2. Granatnya tidak memberikan damage ke player dari Secret Gen. Namun sepertinya Meku benar-benar terjebak seorang diri di bagian lantai 2. Masih memberikan beberapa step dan masih berusaha untuk menyelamatkan Old Boy. Tapi posisi Old Boy terlalu jauh. Ryzen bahkan berhasil mendapatkan Sinhe di sisi yang lain. Bigetron sudah berhasil menjatuhkan 2 player dari 4AM. Sepertinya 4AM tersisa 1 player yang aktif sih kalau kita lihat dari killing feeds-nya. Tapi kita bakal fokus dulu nih. Kali ini oleh Navi yang sudah berusaha untuk kabur. Meku, wah pas banget loh. Angle-nya nggak kelihatan, dia mundur ke belakang. Wah, BTR berburu men. BTR sudah mulai berburu dan berhasil tadi mendapatkan satu cicilan damage. Kembali tumbang satu player, ingin dipulangkan ke arah lobby. Berarti benar dari 4AM hanya menyisakan satu player aktif. Akan langsung dipulangkan, bahkan dipanci bokongnya. Hasaki selesai, 4AM hanya menyisakan. Wait, ini semuanya udah pulang? Belum. Masih sisa satu. Masih ada Navi satu. yang udah dipulangin ke arah lobby. Iya, betul sekali. Tadi Meku soalnya udah player terakhir. Berarti tim Secret Gen mendapatkan 4 kill point ya. Betul, Secret Gen mendapatkan 4 poin kill. Navi secara utuh sudah dipulangkan ke arah lobby.
Tim Secret Jin emang bisa dibilang kalau main di Vikendi selalu bagus sih. Biasanya ya. Tapi kalau misalkan di Vikendi kemarin memang enggak. Tapi kalau Atau kita ini andalan mapnya mereka? bercermin regular season, Iya. itu Tim Secret Jin suka banget bisa dapetin top 3 atau top 5 sih biasanya pada umumnya. Betul, kalau Vikendi berdasarkan data gua ya, itu dari Konina Power, E1, Footballist, terus Zeus juga sering dapetin beberapa, bukan sering, tapi beberapa WWCD mereka dapatkan di Vikendi. Footballist yang sedang melakukan rotasi juga terpotong oleh DA, kali ini DA nggak perang di circle-circle akhir, mereka bakal fight di awal-awal. Lutz sudah berhasil ditumbangkan, akan menjadi poin pertama untuk DA di match yang ketiga untuk di hari yang kedua. Tadi Lutz kalau di killing feed-nya jatuh pas. Iya, Berarti dia nabrak compound. oke, tapi killnya bakal masuk ke arah DA. Oke. Dia sendirian doang nabrak compound Sendirian ya doang, sementara 3 player lainnya belum nge-follow up, malah kepotong duluan sama DA. Kali ini mereka nggak punya compound, hanya punya satu batu aja yang dijadikan tempat bersembunyi untuk seorang Sulkai. 2 orang sudah mulai nge-regroup, hanya seorang Raum yang tersplit seorang diri dan belum ada backup ataupun smoke setup yang digunakan untuk kembali regroup untuk tim Footballist. Iya betul sekali. Ini sulit banget sih. Kalau misalkan emang Footballist mau maksain fight dengan kelas digital athletics, kayaknya ini bukan sesuatu yang bagus juga melihat jalanan yang begitu lebar dan Footballist gak ada vehicle. Ya mau gimana, ketika mereka lagi rotasi kan ditembakin sama DA. Mobilnya udah mulai hancur, udah mulai berasap. Kalau misalkan mereka nekat rotasi dengan mobilnya meletup malah bahaya. Iya. Oh mobilnya berarti tadi di bawah malu ditabrak. Iya, ditabrakin. Terus mereka kayaknya cuma punya 2 vehicle doang. Pasti dimarahin deh. Wah, Wah lu udah. sih. Tapi Bawa mobil. dia bisa ngeles. Apa? Kan gue scouter, wajar dong kalau mati gitu. Iya nggak gitu juga sih. Enak banget kalau scouter terus mati. Jangan lewat sini, gue mati di sini gitu. Tapi gue inget kata-kata yang pernah diomongin sama Matthew. Apa tuh? Jadilah player terbaik untuk sebuah tim. Oh Gitu loh. iya. Baru kan baru. Iya baru beberapa minggu ini deh kalau nggak salah. Udah beberapa minggu gitu diomongin sama Matthew. Karena itu kalimat diulang-ulang di setiap sosmed yang gue mainin. Di Instagram gue ngeliat, di TokTok gue juga ngeliat, di YouTube gue juga ngeliat. Ada yang ngeklip dan diedit gitu loh. Kayak kata-kata mutiara dari Jadi Matthew. harus menjadi player yang Jadi kalau jadi player tuh jangan nyari jadi player terbaik di tim itu, tapi jadi player yang terbaik untuk tim itu gitu. Oke, Ngerti gak lu? ngerti. Bukan kayak lu Bukan jadi one man show gitu ya. bukan one man Nah, show, iya, tapi iya. nggak tahu sih kalimat gua bener apa enggak. Cuma intinya jangan mikirin diri sendiri lah. Ya intinya Kayak gitu. Semoga nggak salah tuh ya. Mohon maaf nih kalau salah tuh. play as a team gitu Ya kan. betul sekali. Iya betul. Wah, Bigetron Aliens udah ngantongin 3 kill point nih. Udah Seger mulai step juga. up ya. Iya, seger. Ini baru BTR yang biasanya kita lihat. Betul. Tinggal kita lihat kestabilan dari Aerowolf nih. Betul sekali. Karena kalau misalkan Bigetron biasanya udah mulai ngekill, itu biasanya udah kayak ada hawa-hawa sejuk gitu loh. Betul, apalagi ini kan Vikendi. Kalau misalkan Vikendi nanti benar-benar dihilangkan dari kompetitif, berarti King of Vikendi udah nggak ada lagi. King of Vikendi kan pernah dipegang sama BTR. Betul. Kalau misalkan Vikendi udah hilang, berarti ya udah nggak ada King of Vikendi lagi. BTR harus nyari map lain dijadikan kekuasaan mereka atau kerajaan mereka. Waktu itu pernah Map hampir ya, bukan kota. jadi King of Miramar. Hampir. Hampir ya. Oke. Pas yang waktu itu di PMPL, kan berapa kali sering banget tuh Tapi kan WWCD. itu dinobatkan King of Vikendi, Miramar atau map apapun itu kalau misalkan kita ngelihat turnamen dunia. Dunia sih. Biar gelarnya lebih Valid. lebih valid. Lebih valid Betul, ya. lebih valid. Itu dia. Ini baru circle yang kedua ya. Satu tim sudah dipulangkan ke arah lobby. Orang M pincang menyisakan satu player mereka. Sisanya kayak Footballist, DA, Aerowolf. Mereka baru kehilangan satu playernya. Ya, betul. Dan kalau kita lihat juga ini yang melakukan late rotation ada 3 tim nih. Ada Footballist, ada PW88 dan Bigetron dan Alien. Seperti yang kita udah lihat juga di Vikendi kemarin, PW88 ketika melakukan late rotation, mereka bisa bermain dengan baik loh. Bisa dapetin top 2 kemarin. Betul. Dan Karena kalau dilihat kayak yang masih di Blue Zone nih, ini tim-tim yang mainnya di pinggir circle. Ya. Beda sama tim-tim lain yang udah nguasain duluan setidaknya seperempat dari circle yang ada. Entah circle kedua, circle ketiga, circle keempat. Yang jelas mereka coba setidaknya ngambil seperempat dari circle-nya. Benar. Udah ngamanin lah. Seenggaknya nanti kalau misalkan next circle nggak terlalu jauh jarak Betul jauhnya. sekali, tapi sepertinya Secret Jin akan mendapatkan lawan berikutnya. Kali ini Zeus yang menjadi lawan mereka. 3 orang dan Nate yang begitu bagus dari IC menjatuhkan satu player dari tim Zeus. Bahkan IC dengan low HP-nya masih bisa mengcover damage yang dilempar dengan granat-granat yang begitu gahar dari Zeus. Ziol berusaha untuk membackup temannya terlebih dahulu, dimasuk
dimasukkan ke dalam rumah dan langsung di revive. 4 player akan segera bangkit kembali dan Abeli yang bakal menjadi orang terakhir untuk memperhatikan pergerakan dari Secret Jin pada saat mereka nge-push tim Zeus. Iya betul, karena Abeli menjaga backline dari tim Zeus itu sendiri. Nampaknya dari tim Secret berhasil untuk melakukan revive kali ini. Granat dari 2K, persis banget langsung menumbangkan Zero seorang diri di dalam dan bahkan kali ini melakukan clash 2K pun tertembak. Trade terjadi, Gezer akan berusaha untuk membersihkan kali ini. Apakah sempat, apakah bisa masuk ke dalam rumah dan ternyata tertangkap. Running shot yang sangat indah dari Abeli. Betul, tapi ini menjadi kondisi yang berimbangkah? Ternyata tidak. Secret Jin tidak bisa meretake compound dari tim Zeus dan Zeus bertahan dengan keempat pemain mereka. Bahkan knock yang didapatkan Secret Jin tidak sempat untuk dijadikan poin kill mereka. Iya, belum di end, belum sempat di end. Tapi ternyata Zeus bagus banget backupnya. Tadi apalagi proning shotnya. Betul. Wow. Front shoot tuh ngebuat kita tuh lengah gitu. Kita kira, wah udah knock nih. Iya. Ternyata belum. Iya, tapi susah loh proning shoot. Karena timingnya itu yang susah. Untuk lu ngambil keputusan ngepron pas lagi nembak. Kapan ya gue harus ngepron? Kadang kalau misalkan kita ngepronnya kecepatan malah kita yang ke take down. Betul. Sebenarnya kalau nggak salah ya gue pernah ngeliat ada orang yang nge-share gimana cara nanganin ketika lu tembak-tembakan sama orang tapi orang itu front shoot. Lu lepas tembakan lu baru tembak lagi supaya ngatur recoilnya karena kan biasanya recoil itu lu nembak dari bawah ke atas Iya. atau dari tengah terus ke atas untuk recoilnya nembaknya ke bagian atas gitu. Makanya ketika ada orang front shoot, lu lepas sebentar, lu arahin ke bawah tembak lagi. Katanya kayak gitu. Katanya kayak gitu dan pernah gue coba efisien. Bisa. Ya walaupun tumben pas. mati sih guanya, cuma seenggaknya gue bisa ngehit dia lah ketika dia udah ngepron gitu loh. Itu yang mau gue tanya, tumben pas. Gue nungguin dulu. Gue lakuin. Lo lakuin. Cuma nggak bisa sampai ngenokin dia gitu. Oke. Seenggaknya nice try. Seenggaknya otak gue bekerja dengan cepat lah. Ya bisa. Ada perkembangan lah otak gue lah ya. Oh, ya. Kasian ya kalau enggak ya. Ya tapi tadi tiba-tiba Zeus ngedapetin satu knock lagi. Ada tim lain yang nembak ke arah Zeus ketika Zeus lagi ngereset formasi mereka, lagi healing ataupun lagi ngelooting player-player dari Secret Jin yang sudah mereka pulangkan ke arah lobby. Betul, third party Israel. Karena Ya. ini weekend di setiap kompon itu bisa kita bilang pasti ada orang lah, pasti ada penghuninya. Jadi jangan main-main sama kompon kalau misalkan udah di weekend. Apalagi kayak tadi si footballis ya, main nabrak aja seperti itu. Nah itu dia, harus nyari informasi lah. Tadi kalau nggak salah Secret juga udah mulai ketemuan sama tim DA. Bigetron jalur rotasinya sebenarnya mulus nih. Kalau dia ambil kompon depan udah dicek sekiranya kosong, bakal langsung tabrak komponnya. Ya bergerak step by step dulu lah. Karena kalau lo perhatiin di minimapnya itu nggak ada tim lain di sekitar BTR. Nggak ada. Tim lain tuh masih berada di lebih kanannya lagi loh. Atau di arah utara kayaknya. Dari Dino Park. Tapi tadi rame kan di sekitar Dino Parknya itu. Betul. Karena kan tadi circle-nya ngedonat lagi kan. Jadi untuk tim-tim yang udah stay duluan di bagian tengah circle harusnya mereka nggak butuh bergerak terlalu banyak lagi atau mereka bergerak kompon to kompon yang udah ada di dalam zona. Betul. Harusnya sih ini area Bigetron sih clear banget sih. Ya, harusnya. Asalkan circle-nya ke mereka lagi. Betul. Gimana aja? Asalkan circle-nya ke mereka lagi ya. Jadi ya nanti dibilangnya settingan lagi. Enggak, maksud gue kan kalau misalkan kita lihat dari posisi kosong nih. Tapi nanti dulu deh bahas Oke. yang ini dulu. Kita bahas yang lagi mau perang dulu di arah gudang. Smoke-nya sudah cukup tebal, bakal dilemparkan nades ke atas, keluar maksud gua tanpa dimasak terlalu lama. Akan dikontrol semua angle-nya, dilempar nets-nya kembali ke bagian luar dari pintu, tapi nets dari Alpha Seven berhasil menjatuhkan Hazelnut. Cukup matang, tidak sempat untuk berpindah. Sudah mulai bangkit kembali dan berhasil menjatuhkan satu player dari Alpha Seven. Trade terjadi tapi hanya menyisakan satu orang aja, Renalre. Bahkan di weaponnya bahkan berhasil mendapatkan dua orang. Hampir mendapatkan korban berikutnya, tapi ada guntingan posisi dari Alpha Seven membuat Airwolf tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Airwolf dipulangkan di urutan ke-14. Iya, sayang sekali karena tadi memang posisinya terkena granat ya. Itu granat yang membuka Alpha Seven sangat percaya diri untuk nge-push Airwolf. Betul, padahal wall smoke-nya udah cukup tebal, tapi balik lagi 3 lawan 2, bukan jumlah yang imbang, di mana setup dari Airwolf juga tadi terpisah, dan ini gudang yang sangat terbuka. Gua rasa lolos dari Alpha Seven kalau ke bagian luar dari Broken Wall itu bakal ditembak sama Zeus, karena Zeus ada di belakang kompon untuk tim Airwolf tadi. Iya, bener banget. Dan kali ini kita lihat dari Zeus juga, buset dimasukin ke dalam. Iya, supaya aman kan. Iya bener sih. Kok Wow. Oh, dari mana dia tadi? Nyangkut pasnya. Keluar lagi. Oh, naik dulu. Trik baru guys. Yang belum tahu mungkin bisa dijadikan strategi-strategi tambahan ya. Ini Tips gunanya and nonton trick. turnamen loh. Gua Ini juga baru gunanya tahu nonton turnamen. Gue juga baru tahu cara naiknya kayak gitu. Enggak, soalnya kan tadi kan masukin mobil, masukin motor. Kalau wajar. masukin motor wajar. Wajar. Tapi
Tapi kok kayaknya barbar banget gitu masukin motornya, semangat banget gitu. Oke, jadi caranya masukin motornya ke dalam, Heeh. naik ke motornya, Iya. baru naik lagi ke atas sambil ngelihat Alpha Seven yang udah dikenok sama Joker dari Abrut Slayer. Jadi Approved Slayer. Betul. Mereka berada di luar zona juga. Itu kayak masih bakal berlomba-lomba kalau kita lihat dari map yang di sebelah kiri. Yes. Nova. Oh, Ziol jatuh Zio. dari Zeus Oke. tadi. Berhasil ditumbangkan, Jel. Oh, oke. Dan kita lihat kali ini dari A1 kayak bakal langsung menyambut dengan hangat Abrupt Slayer yang sedang berusaha untuk masuk ke dalam compoundnya. Tapi ternyata Abrupt masih bisa kabur, lolos, clear. Sama sekali nggak ada damage. Bahkan kali ini dari Leon akan mendapatkan tembakan panas dari Nova yang akan akhirnya mengamankan Leon X langsung begitu saja. Gua nggak ngerti apa yang dilakukan sama pemainnya Abrut Slayer ya. Karena dia ngelewatin 2 tim. Gaspol aja ngelewatin combo to combo dan akhirnya dipotong sama Nova terakhir kali. Wah, kaget gue. Sama. Mulus banget loh. Mulus banget. Oh, tapi kayaknya ini nggak bakalan tenang sih buat ASL. Last man standing, cari. Udah mulai dicari juga sama Konina Power yang langsung saja melakukan regroup ke arah sini. Cari dengan Uzinya maka berusaha untuk melakukan flash. Tapi kayaknya nggak akan bisa. Langsung dipulangkan begitu saja oleh Konina Power. Ya nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Kayaknya mereka bingung deh mau transit di mana gitu. Karena semua sisi udah mulai penuh dan Secret secara nekat masuk ke bagian kepala dari Dino. Satu orang di take down. Berada di bagian luar dari Dino dan ada di arah tangga. Untung mereka mendapatkan sedikit lower ground tapi DA siap menyambut kedatangan dari tim Secret. Granat sudah mulai dimasak, lempar langsung ke bagian seberang sana, ke dekat bis yang meletup, tidak memberikan damage karena mereka berada di bagian mobil yang lain. Smoke sudah mulai di up, Silas terkenok di bagian luar dari kepala Dino-nya. Ini bakal menjadi kerepotan tentunya DA untuk memberikan revive ke arah Silasnya, tapi Secret juga dalam posisi tertekan dan nades-nya dari Raze menjatuhkan satu pemain dari Secret. Rex terkenok out untuk yang kedua kalinya. Iya, ini udah susah banget dihimpit blue zone, bahkan DA baru mau masuk ada RRQ juga langsung saja nembakin dengan hangat untuk Clash Digital Athletics. Betul, RRQ mendapatkan daerah yang prima banget. Mereka masuk ke dalam zona high ground, bisa memotong rotasi dari DA, bisa memotong rotasi dari tim Secret. Raze pun bakal merangkak, hanya ada Slim yang selamat dari posisinya sementara ini. Sampai healingnya dia habis. Sampai blue zone-nya kena ke dia juga. Betul, dan Raze termakan oleh blue zone. Sepertinya dari Alpha 7 juga sedang mendapatkan tekanan yang cukup berarti, di mana hanya menyisakan Swagwin. Last man standing dari Alpha 7 through the smoke spray, dapetin satu orang dari PW88. Corpay terkena knockdown dan Corpay langsung dipulangkan ke arah lobby. Kali ini PW88 secara utuh sudah selesai dan dipulangkan ke arah lobby. Yap, betul sekali. Ternyata ada third party juga. Dari samping itu ada A1. Untuk kali ini Alpha 7 sedikit tertekan juga. Masih bisa untuk melakukan revive. Usaha revive berhasil dilakukan, tapi 50 detik. Waktu yang gak terlalu lama untuk mereka melakukan setup melanjut ke circle fase berikutnya. Yap, perlahan-lahan masuk ke dalam zona. Zeus masih ada satu vehicle yang mereka punya. IC bakal menggerakkan vehicle-nya naik ke bagian atas, bakal perang dengan Alpha 7. Mereka udah saling tahu posisinya, tapi RRQ yang sedang kita tonton saat ini, mereka juga butuh bergerak sedikit lagi untuk masuk ke dalam zona. Namun dari Secret, mereka nggak bisa bertahan lama karena kontrol area yang dimiliki oleh RRQ begitu bagus, memotong rotasi dari Secret yang berusaha masuk dari kepala Dino untuk masuk ke dalam circle. Wow, Alpha Alpha 7 selesai. 7 dipulangkan. Tapi lumayan Sama loh. Ewan. Dia dapat 7 kill. Ya, sangat lumayan. Walaupun hashtagnya masih belasan. Masih di posisi 11 atau 10 tadi. Kalau nggak salah 11 deh. Jadi mereka hanya mendapatkan satu placement point. Berarti ada total 8 poin yang mereka bawa pulang antara placement dan juga jumlah kill yang sudah mereka dapatkan. Tapi KP yang kali ini sudah mulai terlihat, sudah mulai melihat Cool Boy berada di bagian luar dari broken wall-nya. Akan langsung dipush sepertinya Gonzo sudah mulai memasang granat. Tapi Cool Boy bakal ngintip Linpik menuju ke arah sebelah kanan kali ini. Dan Cool Boy terkena distraction karena mobil yang nge-push dan letupan granatnya. Walaupun tidak memberikan damage, tapi masih ada backup fire dari Konina Power. Sudah mulai terspot player-player Nova yang lainnya sudah mulai terpress karena Nova berada di tengah-tengah 3 tim sekitar mereka. Ya betul sekali, ini Konina Power benar-benar harus nge-push Nova kalau misalkan memang mereka mau mendapatkan touchdown atas circle-nya. Tapi ini bakal sulit banget. Dimana kalau kita lihat Nova, dia punya obstacle, punya batu. Sedangkan Konina Power, oh dia punya mobil sih. Ya, tapi kalau mobilnya hancur, udah meledak. Oke, kita bakal lihat bagaimana Konina Power bisa masuk. Ini kalau misalkan mau masuk, dia harus seenggaknya numbangin dulu 1 atau 2 player dari Nova yang ada di belakang batu. Betul, tapi dari Bigetron tadi Ryzen terkena knockdown bertemu dengan Footballist, masih bisa diselamatkan harusnya. Dan dapetin satu Konina Power. Black White punya mata yang benar-benar tajam, menjatuhkan
Satu player dari Nova dan itu Paraboy. Jimmy hanya bertahan di bagian dalam dari shake-nya, bleeding out untuk seorang Paraboy dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Mereka bakal melakukan push ke arah tim Nova, tabrak menuju ke arah batunya, spray through the smoke, trading terjadi. Namun masih bisa dimenangkan oleh Kodena Power. Hanya menyisakan satu player dari tim Nova, ada Jimmy yang tersisa kali ini last man standing di bagian batu. Oh, bukan batu tapi shake. Nades bakal dilemparkan dan what a nice nade dari Jimmy mendapatkan dua player dari Kodena Power. Kali ini Kodena Power last man standingnya bakal 1v1 situation menuju ke bagian dalam dari shake-nya, di molotov, dibakar. Asker tidak bakal bisa masuk ke bagian dalam dan dia harus melakukan healing di bagian luar. Cukup dekat dengan Jimmy dan berpindah kembali dan sepertinya Kodena Power dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada Footballis yang membantu posisi dari tim Nova. Iya, granat dari Footballis lagi-lagi. Gua nggak tahu mereka tuh jago banget main lempar-lemparan granat. Padahal dia berada di seberang jalan loh. Dia berada di seberang jalan dan benar-benar mengganggu pergerakan dari tim lawannya. Dan kita lihat, Gila. ini Vigator bisa chicken sih harusnya. Bisa, tapi mereka butuh PR, mereka butuh menyelamatkan Zuxi, mereka butuh nge-push ke arah Footballis kalau mereka ingin masuk ke bagian dalam dari circle. Masalahnya Zeus juga ikut-ikutan nembak menuju ke arah tim Red Aliens. Kali ini Liquid tertembak oleh IC, berhasil di-knock out begitu saja. Masih ada spray through the smoke, berusaha untuk mendapatkan hitmark ke arah tim Red Aliens. Yes, dan kita lihat dari RRQ, bener-bener nggak mau ninggalin Clash Digital Athletics Selim, last man standing, lemparan granat ke arah depan, bakal dicari oleh Bit 11, splash damage sudah mulai masuk, kita lihat sudah mulai ngejiggle-jiggle ke arah depan, melihat tapi ternyata what? Malah Bit 11 yang take down, untung ada body system yang sangat baik dari G9. Ya, tapi setidaknya DA berhasil puas atau finish di posisi ke-7, dapat 2 placement point, total 6 poin yang mereka bawa pulang ke arah lobby. 4AM sudah dipulangkan tanpa adanya poin kill sama sekali. Hanya mendapatkan poin placementnya aja dan Zeus masih bisa bertahan dan mereka sudah mendapatkan 10 kill, Jelly. Wow, gila. Tiba-tiba dia menggila ya di map kali ini. Dan sementara kalau kita lihat semua tim itu pincang. Hanya Vigator Red Alliance yang masih berempat. Betul, tapi forecast BBCD-nya dia 58,7%. Mungkin karena mereka berada di bagian luar zona kali ya. RRQ sudah mulai nge-spot posisi dari Red Aliens. Lagi-lagi El Clasico terjadi dan Uzi dengan jarak jauh. G9 berhasil mencicil damage dari Red Aliens. Namun Luxi bakal membalas. G9 tidak bisa bergerak lagi. Tidak ada covering atau tidak ada defense area di depan sana. Dibakar hidup-hidup di bagian dalam. Tapi sempat bergerak namun gak bisa masuk dan tertembak oleh Zeus. Zeus sudah mendapatkan kill yang lebih banyak lagi. RRQ pun sudah dipulangkan ke arah lobby. Yap, 4 tim tersisa. BTR, Let's go, Zeus, Red Aliens. Footballis, dan Nova. Kita lihat apalagi Zeus sudah mulai berdarah-darah di dalam smoke. Masih ada kokangan granat. Luxi through the smoke ke arah depan. Zeus tertangkap, dapat lagi kill point demi kill point dikantongi. Nova mengganggu. Ya, Nova gangguin banget. Sementara banget nih. Sementara ini Nova bakal mengganggu, Liquid bakal dipulangkan ke arah lobby, hanya menyisakan Tachibana dari Red Aliens yang bertahan. 2 player BTR yang tersisa kali ini bakal dilemparkan granat, berusaha untuk mendapatkan Zio. Last man standing-nya di tapping dan meledak sudah. Kali ini Luxi berhasil menambah pundi-pundi poin kill untuk Red Aliens. 3 tim tersisa, Footballis, Red Aliens dan juga Nova. Yes, 2 lawan 2 harusnya. Karena Lovazin ter-take down. Dan Betul. ini dari ujung segitiga, udah kayak membentuk segitiga. Ya, dan belum ada yang masuk ke dalam zona secara utuh. Belum. 1 player Footballis yang udah masuk ke dalam zona itu terknockdown atau terknock out kali ini. Yes. Sementara Order kayak kerannya nggak mau lepas dari Red Aliens dan Luxi yang dapet. Nice nade dari Luxi menambah poin kembali untuk Red Aliens. Mobil dari Nova sudah mulai digerakkan, Zuxi sudah mulai terspot. Dia masih jongkok bangun, masih menunggu timing untuk bergerak masuk ke dalam zona. Belum ada yang berani masuk ke dalam zona karena ini benar-benar area yang open field. Ya, mereka akan nunggu timer sih. Bakal nungguin timer atau enggak nunggu ada yang nggak sabaran keliat bakal langsung di pick off. Betul, ini masalahnya segitiga nih perangnya nih. Itu udah berani banget buat ngerakin mobilnya dan akan dijadikan forting di arah terbuka. Untungnya posisinya Nova nih agak lower ground, agak cekung ke arah bawah. Jadi bisa nge-cover dari arah atas. Namun sepertinya dari Footballis mendapatkan sedikit celah. Ada spray through the smoke dari seorang Order berhasil menjatuhkan Zuxi. Langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Sepertinya kali ini Luxi juga tertangkap dan Red Aliens dipulangkan di urutan yang ketiga. Tapi nice try. Nice try untuk Red Aliens di match yang keempat kali ini. 2 lawan 2. Kondisi berimbang antara Footballis dan juga Nova. Yes, betul sekali. Kita lihat hanya berseberangan jalan saja. Siapa yang akan mendapatkan winner-winner chicken dinner, saling nge-pick satu sama lain. Solkay sudah mulai memberikan pressuring terus-menerus. Tapi Jimmy dengan Order masih sabar berada di lower ground. Betul, dan dua-duanya udah masuk ke dalam zona. 1 berhasil di take down dan Solkay pun menyusul. Winner-winner chicken dinner untuk Nova di match yang keempat.